Di video kali ini kita akan mulai masuk ke bagian animasi, gimana cara awal kita menerapkan animasi di Flutter. Kita akan coba terapkan hero animasi. Hero animasi sudah disediakan widgetnya sama Flutter, tinggal kita gunakan. Kita bisa implementasikan untuk contohnya ketika pindah halaman. Teman-teman silakan siapkan dulu asetnya di sini, aset gambar di bagian folder aset, daftarkan ke bagian pubspec YAML di sini. Terus kita bikin dulu perpindahan halamannya, misalkan dari halaman 1 ke halaman 2, bikin page 1 .stl page 1, kemudian scaffold, kemudian fbar, kita kasih penanda dia adalah teks page 1 seperti ini, save, kemudian kita bikin sebuah navigator di bagian bodinya, kita bikin layout column, kemudian main access alignment-nya center, dan bikin children, ada fill button. Di fill button di sini namanya text go to page 2, koma save. Di bagian on press bikin navigator dot push, route-nya pakai material page route, builder-nya langsung menuju ke page 2. Karena page 2 belum ada, kita bikin dulu new file page 2.dart stl page 2, terus scaffold, tabbar, title, text page 2, save. Dari page 1, page 2 nya import, save. Oke. Di bagian main, ganti home-nya ke page 1. Oke, save. Lihat perubahan. Page 1 muncul sini go to page 2. Di page 1, kolomnya bungkus pakai center. Nice, save. Kalau kita klik, pindah ke page 2, back. Nice. Sekarang kita bikin image di page 1 di atas button, size box, age, terus image, asset slash ukurannya, save. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kalau kita klik go to page 2, di page 2 kita akan tampilkan lagi. Kita copy image assets ini ke page 2, di bagian body, langsung tempelkan, tapi tidak pakai ukuran, jadi ngikutin ke rasio aslinya. Seperti ini. Jadi dia lebih besar, di page 2 dia lebih kecil. Nah, kita akan hubungkan kedua image ini di page 1 dan page 2 menggunakan hero widget. Di page 2 di sini bungkus menggunakan hero, terus dikasih tag, nama tagnya misalkan kita samakan dengan nama image-nya tanpa ekstensi. Ini kita copy, save, page 1, di sini kita bungkus lagi image-nya menggunakan hero dan tag-nya sama. Tag-nya harus sama. Sekarang restart. Kalau kita klik lagi perpindahan halaman dari halaman 1 ke halaman 2, klik. Nah, di sana ada efek animasi untuk gambar. Kalau kita back juga akan ada animasinya. Nah, ketika pindah ke halaman 2, dia membesar. Ketika kembali ke halaman 1, dia mengecil. Itu ada koneksi menggunakan hero widget. Tapi kalau tag-nya kita bedakan, misalkan di page 1 aset slash logo, tapi di page 2-nya logo 2, save, atau bla bla bla. Ketika kita pindah halaman, tidak ada efek animasi, jadi kayak ngebling gitu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa coba di sini di page 2, kita posisikan si image-nya itu misalkan ada di kanan bawah, wrap with widget, pakai align, terus alignment dot bottom right. Kalau dicoba di sini, nah
Jadi kayak ngebling gitu muncul. Munculnya itu bukan kayak digeser dari posisi awal ke posisi akhir, enggak. Tapi kayak ngebling gitu. Nah, kalau kita samakan tagnya, nah dia connect. Kalau di slide show PowerPoint ini sama kayak transisi morph. Oke, lanjut ke page transisi. Jadi ketika di sini teman-teman melakukan perpindahan ke halaman 2, nah halamannya itu kayak ada ngedip, itu ada kayak aspek animasinya gitu, default animasinya. Nah, kita bisa ganti efek animasi perpindahan transisi page-nya. Pada saat bikin navigator, di sini root-nya menggunakan material page root, teman-teman bisa ganti menggunakan root page builder. Sorry, kebalik harusnya page root builder. Nah, oke. Koma dulu. Selain page builder, kita bisa atur animasinya di bagian transisi builder. Untuk page-nya, tujuan widgetnya di sini kita return di bagian page builder, return page 2. Page 2 ini kalau di transisi builder dia berperan sebagai child. Sekarang di sini teman-teman bisa langsung return menggunakan tipe animasinya kita pakai slide transisi dan child, masukin child. Teman-teman bisa aja langsung page 2. Tapi kalau di sini si page 2 akan di-generate lagi. Kita bisa gunakan child karena child ini udah connect langsung ke page builder atau page 2-nya. Nah, di bagian posisi, di sini kita create animasinya. Pertama, posisi awal, final, begin, offset. Posisi awalnya dia ada di posisi misalkan X-nya 0, Y-nya 1, dia ada di bawah. Jadi kita pengen animasi ngegeser ke atas misalkan. Terus akhirnya final end, kita bikin offset. Berujung halamannya itu tampil berarti X-nya 0, Y-nya 0 ada di atas. Atau teman-teman bisa ganti pakai offset.0. Menggunakan animasi di sini animation, sorry. Untuk pergerakannya menggunakan twin, final, twin, sama dengan twin. Bikinnya bikin, koma, n. Oke, tipe bikinnya adalah bikin offset. Bisa perjelas twin offset seperti ini. Terus dianimasikan, animation.drive, masukkan childnya twin. Kayak gini. Save. Kita coba restart. Ketika pindah ke halaman 2, nah, jadi si halaman itu ngegeser dari bawah ke atas. Untuk memperjelasnya, wilayah halaman 2, kita coba kasih background. Kasih background di appbath, background color, colors blue shade, juga di bagian body. Save. Back. Nah, jadi ketika kita pindah ke halaman page 2, page 2-nya naik dari bawah ke atas. Ketika di close, dari atas ke bawah. Nah, teman-teman bisa ganti di bagian offset. Misalkan awalnya itu pengen di kanan bawah, berarti X-nya ini 1. Jadi ketika kita dianimasikan, nah, dari kanan bawah ke kiri atas. Gitu. Untuk animasinya, selain animation drive, kita juga bisa gunakan twin.animate. Kemudian parent-nya twin. Tipenya di sini twin, akhirnya ditambahkan chain.
terus curve, twin, jenis curve-nya curves.bounce misalkan. Sini tinggal masukkan twin animasi. Animation.drive twin. Jadi ada efeknya gitu, ada efek bounce-nya, ada curve-nya. Nah, untuk isinya ini tipe isi untuk di curve teman-teman bisa coba. Ada juga tipe isinya banyak di sini, tipe isinya. Is out. Untuk contoh sampelnya teman-teman bisa coba klik yang ada di sini. Gimana lihat ininya, efeknya tuh. Nah, ada efek-efeknya teman-teman bisa cek satu-satu. Misalkan di sini saya pakai isi fast out slow in. Jadi cepat gitu. Nah, selain menggunakan drive, di sini teman-teman bisa bikin lagi misalkan final, twin animation, terus twin ini dot animate, bagian ininya copy curve twin, terus chainnya hapus, seperti ini. Sorry, bukan curve twin, tapi curve animation. Untuk parentnya ambil dari parameter animasi, animation, curve-nya curve tadi fast out. Oke, terus di bagian posisi masukkan twin animation. Save. Atau misalkan kasih namanya offset animasi atau kayak posisi animasi. Restart. Kemudian klik go to page 2. Oke. Sip. Terus animated opacity, di sini ada widgetnya. Kita bikin di page 3 saja. STL page 3 scaffold body, kita bikin box container with 300 seg 300 colors blue, save ke bagian main page 3. Terlalu besar, kita coba perkecil 200 kali 200. Kita simpan di tengah, center, save. Oke, terus kita bikin kayak trigger animasinya. Di floating action button. Child, icons, refresh. Oke, jadi kita di refresh, ini akan menghilang gitu. Di bagian container, di sini kita bungkus animated opacity. Nah, terus di bagian opacity, di sini kita perlu bikin variable untuk merubah nilai opacity. Bisa menggunakan kayak variable gitu, atau kita bisa menggunakan variable double maksudnya. Tapi kita bisa ganti menggunakan kayak ngeflip gitu, misalkan tampilkan atau hide. Jadi pakai boolean. Ubah dulu ke stateful. Kita bikin variable boolean, misalkan visible sama dengan true awalnya.
Terus misalnya kita bikin fungsi namanya update atau refresh kayak gini. Di bagian refresh kita akan ubah nilai visible menjadi kebalikannya, sama dengan not visible. Kemudian set state, refresh panggil di on press-nya. Di bagian opacity, kita cek kalau visible, nilai opacity-nya adalah 1, tapi kalau tidak visible, nilainya 0, artinya tipis gitu ya. 0, tidak ditampilkan transparansi. Terus di sini durasinya misalkan 1 detik. Kita coba restart dulu, refresh. Nah, kalau kita klik di bagian sini, yang hilang nge-hide, tapi sebetulnya widgetnya masih ada dengan ukuran 200 kali 200. Hanya saja opacity-nya yang kita nolkan. Jadi kayak transparan gitu. Kalau kita balikan kembali muncul dan ada efeknya. Jadi nggak ngebling gitu, tapi ada kayak ngeanimasikan gitu, ngeanimasi muncul. Jadi ada kayak sebutnya fade animasi. Fade animasi ketika muncul, ketika hilang. Hilang, muncul. Kalau misalkan trigger munculnya cuma sekali di awal, ketika halamannya muncul, teman-teman bisa bikinnya ini di set menjadi awalnya false. Di bagian init state, di sini dirubah menjadi true, tapi misalkan perlu ada durasi. Kita bisa menggunakan future.delay, durasinya sekian, atau kita bisa langsung kan udah durasinya udah ada di sini, udah disimpan di animated opacity. Kita ganti aja langsung dari dari false menjadi true, jadi dari hilang menjadi muncul. Set state-nya. Oke. Restart, refresh. False menjadi true. Oke, kita coba perlama durasinya jadi 2 detik. Save. Ini visible true. Kalau langsung muncul berarti kita perlu delay. Delay mask. Jadi ditampilkan dulu hilangnya atau false-nya. Baru kemudian sekian detik setelahnya kita mulai menganimasikan selama 2 detik atau misalkan selama 1 detik untuk memunculkan box-nya. Berarti cut future.delay durasi di sini kita juga bisa sebut sebagai durasi hilangnya. Durasi hilangnya misalkan 1 detik baru dimunculkan. Restart, hilang, tunggu 1 detik baru dianimasikan. Durasi animasinya 1 detik. Durasi delay sebelum animasinya 1 detik. Misalkan kita coba perlama 2 detik sebelum munculnya. Restart lagi. Nah, sip. Selanjutnya masih sama kayak implementasi animated opacity, ada juga animated box. Kita bikin lagi page 4. Atau kita bisa copy dari page 3, copy paste. Page 4. Save. Isinya kosong. Ini boleh komen dulu. Oke, berarti animated-nya ganti animated container. Nah, di container ini sama kayak container yang biasa, hanya saja ada penambahan kayak properti animasi gitu. Ini untuk value-value-nya teman-teman bisa pindahkan. Kayak gini. Misalkan di sini kita ingin untuk animasi mengganti ukurannya. Jadi di ukuran di sini diganti gitu. Kita bikin variable double berarti.
double untuk width dan juga height. Bagian refresh di sini width kita pakai random. Import dulu math package .math casting ke variable math. Jadi akses random menggunakan math.random .next integer maksimumnya di 300. Juga untuk height width sama dengan math next integer ya to double terus set refresh ganti pakai variable width dan height, save, restart. Kalau kita klik di sini maka ukurannya akan berubah dan dianimasikan. Kita coba percepat durasi animasinya millisecond, misalkan setengah detik atau 500. Teman-teman juga bisa modifikasi untuk properti yang lain seperti radius dan lain sebagainya. Tinggal bikin variable untuk perubahannya, misalkan untuk perubahan radius, perubahan warna dan lain sebagainya. Oke, seperti itu untuk widget animasi animated box. Nah, untuk animasi-animasi widget yang sudah disediakan kini, teman-teman bisa cek ke web Flutter-nya di sini. Dokumen Flutter, UI, widget, animation. Di sini ada animated lion, builder, container, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke yang agak custom di sini, menggunakan controller. Kita bikin file baru lagi, page 5, stf, page 5, scaffold, langsung ke bagian body, common column, terus bungkus pakai center. Di sini kita punya teks, misalkan success booking, bold, ukurannya 34, warna black 87, pipes bawahnya, kasih jarak size bokeh 4, terus sini untuk subtitle captionnya, your hotel already booked. Normal aja di sini. Ukurannya 18, blacknya black 54. Terus bawahnya kasih jarak lagi size box. Terus di sini kita bikin icon check, circle. Kita perbesar ukurannya 70. Warnanya green. Save. Ganti ke mainnya page 5. Oke, kita set ke tengah, center, main alignment-nya. Oke, jaraknya agak jauh di sini, 40. Kurang besar, 170, kita coba. Nice. Nah, untuk teks sukses, misalkan kita ingin bikin animasi kayak nge-fade gitu, teman-teman bisa pakai kayak animated opacity atau di sini bisa menggunakan animated controller. Kita bikin dulu animation controllernya.
let animation controller untuk text success controller atau animation controller. Di bagian dispose, kita inisialisasi text success animation controller. Kita harus masukkan di sini phishing tipenya ticker provider. Teman-teman bisa tambahkan di bagian kelasnya with single tick provider state mixin. Nah, nilainya pakai this. Kita set juga durasi animasi, duration millisecond 800. Jangan lupa di dispose. Sorry, di sini harusnya ini. Salah posisi. Text dispose init state. Nah, kayak gini. Di bagian teks booking dibungkus David transition opacity, masukkan ke animation controller. Text success animation controller. Oke. Nah, untuk menjalankannya perlu ada trigger di sini menggunakan fungsi forward dari controllernya. Save. Ya, let error karena di sini ini state-nya belum dijalankan, harus restart dulu. Nah, ada kayak ngeblink itu fade animasi. Tapi bukan menggunakan opacity animated opacity, tapi kita menggunakan animation controller. Selanjutnya kita bisa gabungkan dengan slide transisi, jadi ada ngegeser gitu misalkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Bungkus lagi dari fade transisi jadi slide transition. Positionnya di sini tipe animation offset. Jadi kita bikin lagi let animation offset text success offset. Di sini inisialisasi text success offset. Kita pakai twin. Beginnya dari offset dan akhirnya juga dari offset berapa gitu. Set akhirnya ke posisi awal dia berada, bisa ke set 0 dan 0 atau bisa teman-teman tambahkan offset.0 gitu. Terus di sini .animate, masukin animation controllernya text controller kayak gini. Offsetnya dari atas ke bawah misalkan, berarti X-nya tetap 0, tetap di tengah. Y-nya kita kasih minus 0,5. Kita pasangkan teks success offset ke posisi slide transaksi. Restart. Nah, jadi dia geser dari atas ke bawah. Nah, kayak gitu. Dengan durasinya 800. Kita coba percepat. Di sini jadi 500. Save. Restart. Nah, terus bisa juga jangan terlalu jauh. Kita coba perkecil aja slide-nya. Restart. Nah, kayak gitu. Terus kita juga bisa bikin untuk yang subtitle di bawahnya. Teman-teman tinggal bikin lagi hal yang serupa. Subtitle. Nah, di sini kalau misalkan untuk twin-nya sama, teman-teman bisa bungkus lagi si twin-nya pakai variable biar reusable. Final twin kayak gini.
Di sini cukup pakai twin.animate. Terus di sini bawahnya kita bikin inisialisasi. Copy aja semuanya. Terus tinggal kita rename text success ini jadi subtitle. Kalau ada dua inisialisasi tick provider, di sini pertama, di sini yang kedua, width-nya bukan tipe single tick provider state mixin, tapi ticker provider state mixin. Jadi singlenya hapus. Oke, sekaligus untuk yang ini juga teman-teman bisa bikin. Tinggal copy paste. Bla bla bla. Kalau ingin sama gitu. Tapi misalkan kalau misalkan ini teman-teman hanya butuh untuk kayak nge-scale-nya saja, misalkan scaling gitu. Untuk scaling, teman-teman bisa cukup animation control-nya saja. Kita kasih nama icon, misalkan icon animation controller. Terus ini copy. Terus animasinya tidak ada twin, berarti ini aja. Copy. Bawahnya paste. Icon animation controller. Icon dispose. Oke, kita coba tes yang save title-nya dengan yang sukses dulu. Save, restart. Oke, di sini belum implementasi untuk yang subtitle, bungkus dulu. Fade transition. Subtitle. Slide transition. Slide subtitle offset. Restart. Oke, tapi munculnya bareng ya. Kelihatannya bareng. Nah, misalkan kalau pengen menganimasikan yang suksesnya dulu, setelah selesai animasinya baru dilanjutkan ke animasi yang subtitle. Nah, teman-teman perlu ada delay. Untuk logiknya di sini kita susun dulu ini untuk yang forward karena forward adalah trigger animasinya. Di sini cut link bawah. Di sini teman-teman bisa bikin future.delay terus masukkan ke future.delay. Atau teman-teman bisa gunakan fungsi asynchronous. Ini kita cut, bikin start animation. Di atasnya bikin start animation synchronous. Jalankan dulu animasi text success. Kemudian kita akan tunggu await future.delay. Durasinya samakan dengan durasi menganimasikan yang pertama. Durasinya itu di sini 500. Berarti kita tunggu 500. Baru dilanjutkan ke animasi yang subtitle. Restart. Kita coba perlama delaynya misalkan 2,5 detik. Save, restart. Muncul 2,5 detik baru dianimasikan yang subtitle. Oke, berarti ini sebenarnya udah jalan, hanya saja memang 500 kecepatan. Kita coba bikin 1,2 detik, restart. Oke, kita coba percepat lagi 800 mungkin. Lanjutkan untuk yang menjalankan ini icon.
kita await lagi, baru jalankan icon forward. Terapkan di icon, bungkus menggunakan scale transisi. Di bagian scale, langsung panggil animasi controllernya. Yang diambil dari animasi controller nanti adalah value-nya. Animation. Ini namanya icon animation controller. Default value dari animation controller ketika di inisial, mana inisialnya yang ini? Nilainya itu dia 0 ketika di lower bound. Ketika di forward, dia akan menjadi 1. Jadi menganimasikan dari nilai 0 menjadi 1 gitu. Di scale-nya. Jadi dari scale 0 yang artinya hilang, tidak ada ukuran, menjadi ukuran 1 atau ukuran 1 kali lipat dari ukuran 170. Jadi ketika nilainya 0, 0 dikali 170 berarti kan hilang. Tidak ada. Kita coba restart. Nah, gitu. Untuk scale, mungkin kita bisa cepat. 500, 300. Sininya 500 juga. Save, restart. Nah, kayak gitu. Setelah tahu basic penggunaan dari animation controller, kita lanjutkan ke bagian animated builder. Singkatnya, dengan menggunakan animated builder, teman-teman bisa menggunakan animation controller value ini bisa diterapkan untuk misalkan slide transisi, scale transisi, bisa juga fade transisi gitu. Jadi lebih custom penggunaannya, tidak terpacu atau tidak terpaku ke slide transisi saja atau ke fade transisi saja ataupun ke scale transisi saja, tapi ya tergantung kebutuhan teman-teman gimana. Kita bikin lagi file page 6.stf page 6 scaffold body center child, atau langsung saja. Di sini kita akan coba tampilkan Flutter logo, tapi disertai dengan kemunculan gambarnya. Jadi ada animasinya. Let animation controller with single pick init state animation controller fishing this duration millisecond 800 dispose animation controller. Oke, nah Flutter logo ini kita akan animasikan. Bungkus menggunakan animated builder, bungkus pakai builder, rename jadi animated builder. Di bagian buildernya ada build context dan widget, context child. Childnya di sini kita pindahkan untuk Flutter logo. Buildernya di sini adalah animasinya itu sendiri. Misalkan kita pengen kayak nge-scale. Nah, dari selain menggunakan scale animasi, scale transisi, kita bisa menggunakan custom di sini. Bungkus misalkan pakai size box, kemudian width. Nah, nilainya ambil dari animation controller. Di sini kita harus tambahkan animationnya dulu. Animation controller, width-nya
sorry, bukan animation controller, tapi dari variabel animasi khusus ya, karena di sini kita perlu untuk kebutuhan merubah nilai ukuran, bisa bikin animation double, animation, terus animation, 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 sorry, pakai twin, bikinnya dari 0, n-nya sampai 300, twin double, dot animate, animation controller. Jalankan animasinya, animation controller dot forward. Nah, di sini pasangkannya adalah animation-nya, animation value-nya. Di sini kita panggil animation dot value. Height, animation dot value, kita samakan ukuran width dan height-nya. Save. Durasinya kita coba agak lama, 1800. Save. Ke main, ganti ke page 6. Save. Restart. Oh ya, sorry. Sizebox, child-nya belum ditampilkan latar logonya. Jadi latar logo ini kita masukkan ke sizebox. Child dan builder dipisahkan. Jadi si child ini hanya sekali disiapkannya di build-nya gitu. Restart lagi. Nah, kayak gitu. Dari yang ukurannya 0 sampai 300. Simple atau basic penggunaan dari animated builder seperti ini. Tapi teman-teman bisa lebih custom lagi. Bisa lebih istilahnya lebih kompleks gitu untuk implementasinya. Silahkan, tergantung kebutuhan juga. Untuk tahap lanjutannya, teman-teman bisa gunakan package selain dari yang ini. Bisa menggunakan package animasi. Saya sudah pilah-pilah untuk package animasi di sini. Ada package animation, ada Lottie, ada Riff, ada animation text kit. Kalau misalkan ini untuk fokus di bagian teksnya saja. Ada Flutter Animate, Spin Kit untuk loading, ada isi loading, loading animation, widget, animated do, simple animation, flip card, dan avatar glow. Ini ada pilihan yang sengaja saya pilih-pilih yang bagus-bagusnya gitu, yang populer, yang banyak like-nya. Gitu aja mungkin dari video kali ini, sampai ketemu di next video.